Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Luar biasa, sehat, Bu. Iya, sehat ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Yuda untuk memimpin doa. Spesialis doa, Bu. Apa-apa. Baik, Kan teman-teman, sebelum sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua? Ada yang nggak hadir? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Udah sarapan belum nih? Belum, Bu. Mbak, Bu. Nanti habis Zoom sarapan dulu ya. Ya, Bu. Ibu mau share screen sebentar, PPT Ibu. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Masih loading. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kali ini kita belajar tentang reklame. Itu di pembelajaran keempat ya, pada sub tema 3. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai reklame, sudah menyinggung sedikit mengenai ini. Kali ini Ibu mau menguatkannya kembali tentang pelajaran reklame ini. Kedengaran suara Ibu? Kedengaran, Bu. Oke. Nih, selanjutnya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reklame. Ada yang bisa Ibu membantu Ibu membacakan? Silakan Riana, bantu Ibu membaca. Baik, Bu. Apa itu reklame? Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis atau media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang. Misalnya, pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut. Ya, terima kasih Riana sudah membantu Ibu. Nah, di sini sudah dijelaskan ya apa itu reklame seperti minggu kemarin. Reklame itu berupa yang dimana bertujuan untuk menginformasikan atau mengajak kita berbuat sesuatu seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan lebih condong kepada reklame media visual, yaitu dia terdiri dari gambar dan tulisan. Ini Ibu ada contoh reklame. Silakan diperhatikan baik-baik contoh 3 reklame yang sudah Ibu sediakan. Nah, di sini nanti Ibu meminta kepada anak-anak Ibu untuk berdiskusi secara berkelompok mengenai reklame ini. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kalian jawab. Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Pardariana bersama Dasma dan Bella bersama Yuda.
Siap? Bisa kan? Silakan perhatikan terlebih dahulu contoh reklame ini. Ada 3 reklame. Silakan perhatikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya diskusikan contoh tadi dengan menjawab pertanyaan, 2 pertanyaan. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, boleh dicatat pertanyaannya. Nanti perwakilan kelompok akan memaparkan hasil diskusinya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan. Sudah siap? Boleh? Siapa yang mau duluan memaparkan? Coba kelompok Bella. Balik ke PPT reklamenya, Bu. Boleh? Nih. Pertanyaannya tadi ada 2. Ini pertanyaannya. Yang pertama itu apa itu? Reklame pada gambar di atas. Yang pertama ini tentang apa namanya? Tentang yang pertama itu tentang demo, bukan demo sih, apa namanya? Seruan untuk menyelamatkan anak-anak, mengawasi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua itu tentang bahayanya merokok. Bahaya merokok. Yang ketiga, bentar Bu, udah nampak. Tentang kebijakan dalam memilih makanan sehat. Ya, pertanyaan yang kedua. Boleh Yuda. Gantian. Ya, Bu. Apa menurut Yuda reklame itu menarik? Nah, kalau menarik, berikan alasannya. Menarik, Bu. Yang pertama itu kenapa menarik? Karena di situ reklamenya mengajak kita untuk menjauhkan anak-anak dari narkoba, karena narkoba itu berbahaya, Bu. Kalau yang kedua menarik juga karena merokok itu berbahaya. Tidak boleh merokok. Kalau yang ketiga itu menurut saya kurang menarik sih, Bu, kalau menurut saya. Karena nggak boleh milih-milih makanan, Bu, kalau menurut saya. Kalau ada makanan itu ya dimakan gitu. Ya, terima kasih. Itu pendapat dari kelompok Bella dan Yuda. Sekarang selanjutnya boleh kelompok Mardariana dan Dasma. Baik, Bu. Jadi menurut kelompok kami, isi dari masing-masing reklame adalah yang pertama, ajakan atau seruan untuk menghindarkan anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, untuk ajakan atau seruan untuk menjauhi rokok karena rokok itu sangat berbahaya. Yang ketiga, kebijakan kita untuk memilih makanan yang sehat. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, apakah ya boleh lanjutkan? Kedua. Apakah Pertanyaan menarik? kedua ya, Bu. Ya, apakah menarik reklame ini dan berikan alasannya? Menurut kami menarik, Bu. Karena yang pertama itu kan disertai dengan gambar-gambar. Kemudian itu kan seruannya juga mengajak ke dalam kebaikan. Seperti itu, Bu. Ya, benar ya. Benar yang dikatakan Riana. Bagaimana saudara Dasma?
Mau menambahkan lagi atau cukup? Jawabannya sama, Bu. Ya, cukup ya. Berarti seperti itu, reklame itu menarik karena ada tulisan yang menarik minat serta gambar yang semakin menarik peminat untuk melakukan atau Dalam kamar. melakukan atau bergerak untuk melakukan sesuatu ya. Nah, selanjutnya kalian sudah berdiskusi. Ibu ingin anak-anak Ibu membuat rancangan untuk membuat reklame. Kerangkanya saja, karena waktu kita terbatas ya di Zoom, Ibu ingin membuat kerangkanya saja, di mana kalian menuliskan kata-katanya saja secara individu. Di sini membuat reklame sederhana itu ada 3 cara. Yang pertama itu memilih jenis reklame yang hendak dibuat. Yang kedua memilih topik yang hendak diangkat. Yang ketiga menulis kata-kata dan gambar yang menarik sehingga menarik peminat. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Ditulis aja kata-katanya di kertas lembar. Nanti Ibu akan meminta perwakilan 2 orang untuk membacakan kerangka yang sudah dibuat. Boleh dikerjakan dulu. Kira-kira mau membuat reklame jenis apa, serta topik apa yang hendak diangkat. Ini pena udah buku. Buku ada di sana. Buku. Ada yang sudah selesai? Hanya tulisannya saja, ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Dasma. Coba Dasma kasih tahu kepada teman-temannya apa kerangka yang dibuat Dasma, tulisan apa yang hendak diangkat oleh Dasma. Baik, Bu. Yang pertama, mengenai jenis reklame. Jadi jenis reklame yang dibuat oleh saya adalah mengenai ajakan. Kemudian yang kedua topik yang saya pilih yaitu mengenai menjaga pohon. Dan kemudian yang ketiga dalam bentuk kata-kata yang menarik yaitu selamatkan pohon demi terbentuknya lingkungan yang sehat. Seperti itu, Bu. Ya, bagus ya. Kita harus menjaga pohon untuk generasi selanjutnya. Boleh? Yang lain ada yang udah siap selain Dasma? Sudah menarik ya topik yang hendak diangkat Dasma. Silakan, ada yang udah? Bella, udah? Udah siap? Coba Bella. Memilih jenis reklame yang hendak dibuat. Ajakan, Bu, tentang ajakan. Kemudian topik yang hendak diangkat itu buang sampah pada tempatnya. Kata-kata dan gambar. Gambarnya itu tempat sampah, kemudian latar belakangnya tuh banjir kayak gitu, Bu. Kata-katanya, buanglah sampah pada tempatnya. Jika tidak, akan menyebabkan banjir. Itu, Bu. Ya, bagus ya. Itu juga menjaga lingkungan ya yang diangkat. Nah, untuk PR selanjutnya, Ibu ingin anak-anak Ibu membuat di dalam bentuk karton mengenai topik yang hendak anak-anak Ibu angkat. Misal, tadi kan Bella sudah mendeskripsikan tuh apa aja yang mau dibikin. Udah ada rancangan juga gambarnya apa. Boleh digambar serta ditulis dengan rapi, seperti contoh reklame yang sudah Ibu berikan, di karton. Diwarnai ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Nanti kita atau kalian kumpulkan pada minggu depan. Baiklah, itu pelajaran kita mengenai reklame. Hari ini kita belajar apa aja ya mengenai reklame?
Belajar pengertian reklame. Terus Terus cara membuat reklame. ya, mengartikan juga ya, mengartikan reklame, memahami. Ada lagi? Melihat contoh reklame. Ya, dan membuat kerangka reklame. Itulah pembelajaran kita hari ini mengenai reklame. Baiklah, Ibu simpulkan ya pelajaran kita hari ini. Reklame bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menekan suatu barang atau jasa, atau mengajak kita berbuat sesuatu. Di reklame biasanya dibuat dengan tulisan atau gambar yang semenarik mungkin agar menarik minat pembaca untuk melakukan atau berbuat. Cara-cara membuat reklame sendiri itu ada 3. Memilih jenis reklame yang hendak dibuat, memilih topik yang hendak diangkat, dan yang terakhir menulis kata-kata dan gambar yang menarik. Baiklah, jangan lupa PR-nya dibuat. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Apakah Yuda masih berada di Zoom? Ibu minta tolong kepada Yuda untuk menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Kita sudah siap melaksanakan pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran ini diakhiri, ada baiknya kita berdoa agar pelajaran ini bermanfaat bagi kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa PR-nya dibuat. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan, Lip. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru nampak Engko ya.